berdoa, masing-masing menyatakan kerinduannya kepada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan, kerinduan untuk mendengarkan firman, bahkan kerinduan untuk melayani Tuhan. Sebab apa arti kehidupan kita di bumi ini jika kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, dan itu akan membawa kepada kebinasaan. Biarlah kita ada kerinduan, kita berdoa bersama-sama, saling mendoakan dan berdoa buat diri kita juga agar Tuhan memberikan kasih itu dalam hati kita. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini berada dalam rumah-Mu. Kami berkumpul bersama-sama, kami menyanyi bersama-sama, kami mendengarkan kesaksian-kesaksian. Tuhan, semua ini kami persembahkan kepada Engkau untuk mengagungkan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami sekalian. Namun saat ini kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, merindukan firman, merindukan kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk hari-hari depan ini bisa berbakti lebih sungguh-sungguh, untuk bisa melayani Engkau dengan melayani Engkau dalam tahbisan yang benar, tahbisan yang Engkau rindukan di dalam kehidupan kami sekalian, yang kami tidak bisa melakukan dengan kekuatan kami, tapi biarlah Engkau yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang suci. Tuhan, hidupkan kasih-Mu di dalam kami, Tuhan, yang menggerakkan hidup kami berguna bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkemurahanlah bagi kami, menyatakan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu dalam kami, agar kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Engkau rindukan dari dalam kehidupan kami sekalian. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu, menggoda perhatian kami dalam saat pemberitaan firman, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, biarlah urapan Roh-Mu yang suci menguasai kehidupan kami, sebab kami menyadari tanpa Roh-Mu yang suci kami tidak mampu mendengar firman-Mu, tidak mampu mengerti, apalagi mempercayai dan melakukan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Doa kami ini kami naikkan kepadamu, seraya memohonkan, mengharapkan kesempurnaan dari doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita menggunakan waktu yang ada ini untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita semua yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar untuk bersama-sama menjaga situasi saat pemberitaan firman Allah. Jangan ada suatu apapun yang kiranya dapat mengganggu jalannya pemberitaan firman. Kita menghormati Tuhan, kita meninggikan firman di dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih, dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita masih dipercayakan oleh Tuhan untuk suatu pelayanan, dan pelayanan ini sangat besar, yaitu pelayanan kebaktian persekutuan, kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan di Jayapura, tepatnya tanggal 23, 24, dan 25 November yang akan datang. Kita dalam persiapan pada beberapa minggu kita sudah lewati dalam doa. Naikkanlah doa ini terus berkelanjutan, berpuasa. Beberapa saudara-saudara yang sudah mengambil sikap dan sudah melakukan puasa untuk kepentingan pelayanan ini, kita tetap lanjutkan. Bagi saudara-saudara yang ingin ikut melibatkan diri dalam berdoa, dalam berpuasa,
silakanlah lakukan itu dengan segenap hati. Mungkin orang lain tidak mengetahui, tetapi saudara sudah melakukan. Bapa di surga mengetahui segala sesuatu. Dia yang akan membalaskan dalam kita apa yang berkenan di hadapan hadiratnya. Tidak ada satu apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan yang akan sia-sia. Beberapa atau kita semua sudah mengulurkan tangan setiap minggu untuk memberikan bagian sumbangan atau pengorbanan kita untuk pembiayaan kebaktian di Jayapura dengan memberikan dana. Tuhan yang mengetahui berapa yang kita berikan. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi terutama Tuhan melihat hatinya, yang hati orang yang memberikan ini. Demikian juga dengan kerinduan-kerinduan yang saudara-saudara sempat terima dari Tuhan. Hanya biarlah kerinduan ini, saudara-saudaraku, kita taruh dalam hati bersama iman yang sungguh-sungguh. Sebab kita tidak mampu melakukan apapun juga tanpa penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, dengan iman, jangan kita berharap pada kekuatan kita, kepandaian kita, kemampuan, kekayaan, kekuatan, harta benda dan sebagainya. Sebab hanya Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Sebab Tuhan katakan, tanpa Dia kita tidak dapat melakukan apapun juga. Sebab itu marilah kita meningkatkan iman di hari-hari ini di dalam kebaktian. Kita mendengar firman Allah, kita melakukan firman Allah, kita meninggikan firman Allah menjadi firman yang hidup di dalam kita. Kita mendengar dengan baik, kita melakukan dengan betul, dan kita akan mengalami firman itu hidup di dalam kita. Inilah yang nanti akan kita pegang terus sampai ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, kita sudah mulai masuk dalam tahap kita masuk tahap pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani. Sebab kemarin logistik sudah mengirimkan peralatan sudah sementara di atas laut. Mana saudara? Sudah berangkat ya. Sudah berangkat. Kemarin 19, betul? 19 kubik yang sudah diberangkatkan bersama dua hamba Tuhan yang mengawal. Saudara-saudaraku, mereka rela mengawal, sementara mereka satu meninggalkan sidang jemaat untuk pengawalan ini, dan kita berdoa bersama-sama supaya perjalanan mereka ini perjalanan yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kita berdoa juga buat saudara kita yang ada di Jayapura yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima kiriman ini yang tidak sedikit. Kemarin 2 truk penuh melimpah itu. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana kita akan menampung di sana. Kita bukan orang Jayapura, tetapi ada satu saudara yang sudah menyediakan hatinya dan segala-galanya, saudara-saudaraku, untuk membantu kita. Sekalipun saudara-saudaraku, untuk kita, kebanyakan di antara kita mungkin hanya 1-2 orang yang kenal saudara itu, ya. Sebab memang bukan dari kalangan kita, tetapi seiman dengan kita kepada Yesus Kristus. Dia sudah mempersiapkan diri, membuka gudang juga, ya, dan bahkan segala-galanya. Kita berdoa buat saudara itu supaya Tuhan menolong dia, memberkati dia agar benar-benar dia mengalami bahwa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu merupakan satu kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dimengerti lewat pengalaman. Terima kasih. Jadi kita terus berdoa. Kita sudah masuk pada tahap mulai pelaksanaan. Jadi bukan hanya rencana, sudah pelaksanaan. Sebab logistik itu sebagian besar sudah dikirim. Sound system, alat-alat musik dan sebagainya yang sudah bisa dibawa sudah diangkut ke sana. Jadi kita tinggal sungguh-sungguh, dan pelaksanaan di sini secara administrasi juga pada minggu ini harus tetap ditingkatkan, saudara-saudaraku. Biaya-biaya administrasi yang saudara sudah tanggung, sudah sebutkan dalam formulir-formulir,
saudara bukan mulai, harusnya kemarin sudah selesai. Tapi saya belum. Hari ini batas akhir penyelesaian biaya-biaya yang kita sudah tulis di dalam formulir. Dengan iman tentunya saudara-saudaraku, sebab hari-hari ini kontrak-kontrak sudah dilaksanakan, ditandatangani, dibayar dan sebagainya, terutama nomor 1 transportasi, ya. Jadi mohon kerjasama saudara-saudara sekalian agar pelayanan ini tidak bertalu-talu untuk kemudian saling menghalangi langkah-langkah selanjutnya. Kalau kita sudah menyelesaikan semua, kita sudah mulai akan lebih terfokus pada mempersiapkan hati kita untuk pelayanan ini. Saudara-saudaraku, dengan mendengarkan firman, meningkatkan iman. Sekali lagi, pelayanan ini pelayanan iman. Pelayanan iman yang sesungguhnya, bukan iman yang samar-samar. Sebab kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, di mana saat itu hanya orang beriman sungguh-sungguh. Kita ini sedang dilatih oleh Tuhan. Saya sering menggunakan istilah iman gandol, tidak enak didengar di telinga, tapi tidak ada istilah yang paling tepat. Iman gandol, disorong-sorong, dorong-dorong baru jalan, ditarik-tarik baru bisa bergerak. Bukan saat itu lagi. Sekarang ini bukan saatnya iman itu lagi, ya. Iman seharus sudah digerakkan oleh kasih. Itu kita masuk dalam ujian iman. Ujian iman ini bukan hanya ada sengsara, kita ditanya Kristen atau bukan, ngaku atau enggak. Itu juga termasuk ujian. Tapi ujian yang paling halus tetapi sangat menentukan adalah ujian, yaitu iman yang digerakkan oleh kasih. Iman yang hidup oleh kasih. Ujian itu, apa iman kita iman begitu saja tidak hidup? Apa iman kita ini iman yang digerakkan oleh kasih? Itu yang menghapuskan segala cacat dalam lidah ini. Pada minggu yang lalu atau dalam Bible Study saya jelaskan itu, agar lidah ini jangan merupakan api neraka. Tapi dari lidah ini, saudara-saudaraku, menyatakan suatu pengakuan kita kepada Tuhan, merupakan api yang bersinar, bercahaya bagaikan sinar yaspis, cahaya kemuliaan yaspis. Dari hati yang mengakui, yang percaya kepada Yesus, menghasilkan suatu pengakuan, suatu kerinduan yang menyala-nyala bagaikan yaspis. Lebih baik dibaca itu Galati pasal 5, ya, surat Galati. Lebih baik dibaca supaya kita lihat iman yang sekarang harus dimiliki. Bukan iman gandol, ya. Jangan iman gandol, itu bukan iman, itu iman yang akan gugur. Galati pasal 5 ayat yang ke-6. Galati pasal 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, hal bersunat atau tidak bersunat itu menunjuk kepada Israel, itu bersunat atau tidak bersunat itu kafir. Jadi iman ini sama bagi semua orang, baik dia orang Israel maupun kita bangsa kafir. Terus tidak mempunyai suatu arti. Tidak mempunyai suatu arti soal ranking hidup ini, soal latar belakang suku, bangsa, dan status di dalam masyarakat. Itu bukan sesuatu. Yang penting adalah terus hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iya, itu yang penting. Iman yang bekerja oleh kasih. Itu hidup.
Itu iman yang hidup, iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih, bukan kepandaian, bukan kekuatan, bukan harta benda, saudara-saudara. Jadi jangan kita menggandol nomor satu. Bagi yang tidak punya, banyak kali iman itu iman gandol. Saya memberanikan diri bicara ini sebab maksud saya bukan untuk menghinakan, tapi ingin mengangkat, ya. Memang kebiasaannya demikian. Bagi yang punya uang, jangan berharap karena punya uang. Bagi yang muda-muda karena kuat, jangan mengharap pada kekuatan itu, saudara-saudaraku. Bagi yang punya pengalaman, jangan berharap pada pengalaman itu, tapi pada iman yang digerakkan oleh kasih. Sudah saatnya sekarang ini diuji oleh Tuhan. Kita pergi ini, saya terutama diuji oleh Tuhan. Apakah ini suatu kebiasaan hanya karena sudah sering melayani, hanya berharapkan pengalaman, toh saya akan bisa melakukan itu pun diuji oleh Tuhan. Sebab kita nanti akan semakin dekat dengan Tuhan. Setiap kali pelayanan kita, langkah kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau setiap pelayanan kita malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan, ya sudah, tidak usah pelayanan. Tapi pelayanan itu, saudara, setiap kali pelayanan kita adalah langkah-langkah semakin dekat, langkah-langkah yang semakin mendekati Tuhan, mendekati pintu Yerusalem baru. Semoga istilah ini bisa menggerakkan hati kita untuk mengerti apa yang kita lakukan. Jadi bukan kebiasaan seperti orang-orang dunia itu. Mereka punya langkah-langkah arahnya kemana ada. Setiap langkah itu mereka ingin supaya semakin dekat pada sasaran tujuan mereka. Orang dagang, orang politik, orang semua langkah-langkah mereka itu semakin hari mereka mau semakin dekat untuk mencapai tujuan ekonominya, tujuan politiknya, tujuan apanya saja. Nah, kita di dalam rohani, langkah-langkah kita tujuannya ke Yerusalem baru. Jadi setiap ibadah kita harus merupakan langkah maju lebih mendekat Yerusalem baru. Pelayanan kita, setiap pelayanan kita harus merupakan langkah maju, saudara-saudaraku. Mari kita akan melihat di sini di dalam kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal yang ke-22, kita baca ayat yang pertama. Kita baca ayat yang, atau lebih dulu kita baca semua sampai ayat yang kelima. Kita baca sampai ayat yang kelima. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Ya, sungai air kehidupan ini ditaruh tekanan, ya. Kalau saudara mau menggarisi Alkitab saudara, tentunya tidak salah, tetapi garisilah dengan baik-baik supaya jangan merusak Alkitab saudara sehingga sulit dibaca kemudian. Soalnya taruh tanda, ini penting. Sungai air kehidupan, itu sungai air kehidupan. Terus, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba ini itu. Sungai ini mengalir mulai dari tahta Allah, ini suci, ya. Ini tahta Allah ini suci, sehingga air ini dia hanya mengalir ke dalam hati yang suci dan rela disucikan. Baca terus. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Iya, terus.
maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, terus Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. ya, terima kasih. Banyak hal-hal yang harus diterangkan dalam bagian ini, tapi sementara kita akan kembali pada ayat 1. Ini yang saya akan terangkan pada pagi hari ini, tentang sungai air kehidupan. Tentang sungai air kehidupan. Ini berbicara tentang Roh El Kudus. Sungai air kehidupan ini bicara tentang Roh El Kudus. Bahagian ini ayat 1 sampai dengan pasal 22 ini berbicara tentang dua kerubium di atas tabut perjanjian. Saya bicara aja lanjut, ini bicara tentang Allah Bapa dan Anak Allah. Allah Bapa dan Anak Allah. Dua kerubium ini, yang satu melambangkan Allah Bapa dan satu melambangkan Roh Kudus. Anak Allah itu tutupan grafirat yang dipercik darah. Saya ralat itu perkataan saya tadi, kalimat saya pertama itu. Jadi dua kerubium ini berbicara tentang Allah Bapa dan Roh El Kudus. Ya, Allah Bapa yang berfirman, Roh El Kudus. Saudara-saudaraku, di sini sungai air kehidupan ini berbicara tentang aliran Roh El Kudus. Aliran Roh El Kudus dikatakan ini air kehidupan. Aliran Roh Kudus ini bicara tentang air kehidupan. Ini berbicara tentang kegiatan Roh El Kudus. Kegiatan Roh Kudus, saudara-saudaraku, mengalir terus. Mengalir, tidak pernah berhenti. Dia mengalir, bahkan di dalam Wahyu 14 dia menderuh bagaikan guruh. Wahyu pasal yang ke-14 itu bicara dia mengalir bagaikan guruh. Juga kemudian dijelaskan dalam Wahyu 19 itu merupakan suatu suara banyak orang bagaikan deru air yang besar. Ini sungai, satu aliran. Satu aliran, saya bicara saja ini merupakan suatu kegiatan. Aliran sungai ini bicara tentang kegiatan, tentang energi, tentang aktivitas dari Roh El Kudus. Itu aliran sungai. Saudara-saudaraku, salah satu pembangkit tenaga, ini saya bicara secara jasmani, salah satu pembangkit tenaga adalah aliran sungai. Apalagi kalau ada air terjunnya, itu suatu sumber tenaga, aliran sungai ini. Nah, kalau saudara lihat bagaimana kalau sungai ini terjun dari aras, dari tahta Allah turun ke bumi ini suatu sumber tenaga yang luar biasa. Itu sebabnya kepenuhan Roh Kudus ini sangat kita butuhkan. Kepenuhan Roh Kudus ini dibutuhkan oleh kita semua. Dimanapun kita berada, kita merasakan bahwa sangat membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Masing-masing
Dan kalau kepenuhan Roh Kudus ini kita alami, saudara-saudaraku, kita mampu melakukan apapun juga. Roma pasal 5 ayat 5, supaya sudah lihat bagaimana aliran ini bukan hanya membawa tenaga, aliran ini bukan hanya membawa energi, tetapi juga suatu kehidupan. Tolong baca Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya. Jadi Roh Kudus ini mempunyai tenaga, suatu pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia punya tenaga, punya energi, punya kekuatan. Orang kalau sudah putus asa, itu tidak punya tenaga. Orang kalau putus pengharapan, tidak punya pengharapan, dia putus apa? Untuk apa? Bahkan bisa orang ini untuk hidup pun dia sudah tidak mau lagi. Bisa melakukan hal yang tidak terpuji, tidak benar. Ini orang putus asa, orang tidak punya pengharapan. Roh Kudus, saudara-saudaraku, mengalirkan di dalam kita pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Di samping hanya pengharapan, saudara-saudaraku, dia juga membawa kasih Allah ini yang terutama. Jadi aliran ini, aliran sungai disebutkan aliran atau aliran sungai air kehidupan, dia membawa pengharapan, dia membawa kasih yang merupakan nanti akan menjadi suatu wujud tenaga yang tidak terbendung, saudara-saudara. Ini tenaga yang dapat mengorbitkan kita nanti saat Yesus datang. Saat Yesus datang kita bisa diangkat untuk menemui Yesus di awan-awan yang permai. Ini tenaga yang akan mengorbitkan kita untuk tidak tetap tinggal dalam dunia ini. Kalau kita tidak punya pengharapan di hari-hari ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita lihat di sini bahwa sungai ini mengalir. Jadi seperti sungai itu mengalir, tidak berhenti. Sungai itu dikatakan sungai air kehidupan, itu artinya sungai yang hidup, bukan sungai yang terhenti, bukan sungai yang berhenti. Lain namanya kalau air itu tidak mengalir, namanya bukan sungai. Tapi kalau sungai itu tidak pernah berhenti, saudara-saudaraku, sampai pada tujuan akhirnya nanti, saudara-saudaraku. Jadi sementara Roh Kudus ini masih bekerja, air itu masih mengalir, biar kita berada pada aliran sungai itu, aliran sungai air kehidupan, supaya kita ada tanda-tanda kehidupan. Jangan gereja yang mati, jangan kehidupan yang mati, tapi tanda-tanda kehidupan itu ada kerinduan yang sesuai dengan kerinduan yang datang dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kerinduan ini harus terus kita peliharakan sampai kita nanti mencapai sasaran akhir, yaitu kita di sini dikatakan kalau kita menjadi imam, menjadi raja, imam dan raja di dalam kerajaan surga, untuk bisa memandang wajahnya dan nama Tuhan terukir pada dahi kita, ya. Mari saya akan tunjukkan saudara-saudaraku sebuah pandangan tentang sungai ini. Jadi sungai ini sebenarnya Tuhan sudah
tunjukkan kepada manusia, termasuk kepada kita sekalipun kita sekarang hanya membaca. Pertama, Tuhan tunjukkan di dalam kitab Kejadian. Ini pertama tampilnya sungai ini ditunjukkan oleh Tuhan, ya. Sungai ini ditunjukkan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua, yaitu di Taman Eden. Di Taman Eden ada pohon yang juga ada dalam kitab Wahyu ini, ada pohon kehidupan. Di sini di Taman Eden juga ada pohon kehidupan. Nanti saya akan jelaskan pada masanya, kali ini saya belum terangkan mengenai itu. Di Yerusalem baru itu ada sungai air kehidupan. Di sini juga di dalam kitab Kejadian ada sungai mengalir. Coba kita baca ayat 10. Pasal 2 Kejadian pasal yang kedua. Jadi supaya kita melihat urut-urutan ini, saudara-saudaraku, untuk meneguhkan iman kita bahwa apa yang ada di dalam Alkitab ini suatu kaitan kebenaran. Apa yang ada di dalam Alkitab ini suatu kaitan kebenaran. Saya perlu menggunakan istilah ini sebab seringkali beberapa saudara-saudara membaca firman Allah mulai dengan keraguan-raguan. Oh, ayat ini kok bertentangan dengan ayat itu, tidak sama dengan ayat itu. Dan ini sempat dimunculkan oleh banyak orang untuk mendiskreditkan Alkitab. Oh, Alkitab ini tidak benar, ayat-ayatnya bertentangan. Kalau saudara periksa, saudara-saudaraku, dengan baik ayat-ayat dalam Alkitab, apalagi lewat studi, saudara akan melihat bahwa di dalam Alkitab ini ayat demi ayat saling mendukung. Jangan dibaca sepotong-sepotong, tapi kita lihat secara keseluruhan. Ayat-ayat di dalam Alkitab itu saling mendukung. Saya sudah membaca, saudara-saudaraku, Alkitab ini, dan saya bicara ini, saya menemukan itu bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab saling mendukung kebenaran kepada kebenaran yang ada. Haleluya. Mari kita membaca ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden, ya, untuk membasahi taman itu. Iya, untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ya, jadi ada satu batang sungai. Ada satu batang sungai yang menjadi 4 cabang. Terus yang pertama namanya Pison. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Ya, terus nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang kedua itulah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. ya. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, Iya, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. iya. Terus Dan sungai yang keempat ialah Efrat. iya, sungai yang keempat ialah Efrat. Terima kasih. Inilah sungai yang ada di Taman Eden. Kalau kita lihat sungai-sungai ini sebenarnya masih ditemukan nama-nama sungai ini. Yang sangat tersohor adalah sungai Tigris dan Efrat. Itu berada di timur tengah ini, tepatnya di negara Irak. Ya, ini menjadi pusat perhatian dunia beberapa saat ini. Dan sungai-sungai ini semuanya berada di timur tengah, sehingga kalau kita ini secara rileks, ya, tidak usah sungguh-sungguh, secara rileks saja. Kalau kita lihat peta, kita akan melihat seakan Timur Tengah itu dulu bekasnya dari
Taman Eden itu rileks, jangan bicara, jangan terlalu tegang. Bayangkan secara rileks saja, ini sungai Tigris, sungai Efrat, ada nama-nama. Tapi yang tersohor sekarang yang diketahui oleh banyak orang adalah Tigris dan Efrat. Sungai yang lain juga masih ada, tapi tidak terlalu tersohor semacam dua sungai ini. Itu ada di Timur Tengah sana, saudara-saudaraku. Sehingga kalau kita lihat bahwa dulu kira-kira ini saya bicara berpikir secara rileks ya, jangan tegang. Dulu Taman Eden itu kira-kira tempatnya di Timur Tengah itu. Jadi betapa damainya negeri itu dulu, betapa suburnya negeri itu dulu, saudara-saudaraku. Sebab sungai yang dibasahi, saudara-saudara. Jadi begitu bahagia dulu daerah itu, zaman Eden itu masih ada di bumi. Tapi saat manusia berdosa, Eden itu diangkat oleh Tuhan, disediakan untuk kita. Akhir zaman ini nanti akan diturunkan kembali. Kalau saudara ingat PPI di Tanah Toraja, itu kita bicara tentang kembali ke Taman Eden itu. Eden itu akan dikembalikan kepada manusia, kepada nikah manusia nanti di akhir, dan akan digunakan selama kerajaan, disebut satu kerajaan 1000 tahun. Itu kerajaan dari mempelai. Maafkan saya gunakan istilah ini, tetapi ini tidak berarti saya berkata secara fanatik, bukan fanatik, tapi ini kebenaran. Jadi kerajaan 1000 tahun itu kerajaan mempelai yang berpesta selama 1 hari yang berbicara tentang harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jadi kerajaan yang berpesta 1000 tahun. Memang dalam Wahyu 19 disebutkan masuk dalam perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Jadi kalau kita lihat di sini saudaraku, bahwa sesungguhnya dulu kebahagiaan itu sudah diturunkan oleh Tuhan kepada manusia. Tetapi manusia salah menggunakan kebahagiaan itu, salah dalam menggunakan kebebasan, sehingga apa yang terjadi karena salah menggunakan kebebasan ini, Eden diangkat, kedamaian itu diangkat, sejahtera itu diangkat. Apa yang terjadi? Fakta, saya bicara fakta tidak politik, saya bicara fakta. Apa yang terjadi? Pusat perhatian, peperangan, seluruh senjata diarahkan ke Timur Tengah sekarang ini. Tidak ada damai. Mengapa? Sebab itu bekas. Itu negeri yang dulu diairi, tanah yang diairi oleh sungai ini, saudara-saudaraku. Taman Eden yang diairi, dibasahi. Tadi istilahnya ada itu, dibasahi. Iya, untuk membasahi, ayat 10. Untuk membasahi. Negeri itu sekarang negeri yang kering. Sangat kering, merupakan padang belantara. Saudara-saudaraku, kalau saudara berjalan di Kanaan, di Yerusalem, di Israel, itu banyak padang belantara. Gunung itu gundul, tidak ada apa-apanya, pasir melulu, sejauh-jauh mata memandang itu pasir. Itu dulu, saudara-saudaraku, taman yang penuh pepohonan, yang buahnya boleh dimakan dan sebagainya. Tapi sekarang menjadi padang belantara yang paling luas ada di sini, saudara-saudaraku. Sekarang ini jadi begitu kering. Ini membayangkan, saudara-saudara, kalau nikah kita ini tidak dibasahi dengan air kehidupan, dengan sungai air kehidupan, jangan mengharapkan ada kebahagiaan.
nggak ada kebahagiaan, kering, kerontang. Tidak ada damai sejahtera, yang ada adalah persengketaan, perselisihan, bahkan bukannya mustahil terjadi suatu keretakan dan bahkan kehancuran. Saudara-saudaraku, itu sebabnya nikah manusia ini perlu, kehidupan manusia ini perlu dibasahi oleh sungai air kehidupan ini. Sungai air kehidupan. Jangan menjadi kering, menjadi tempat pertempuran, saudara-saudara. Tetapi jadikanlah nikah kita ini bagaikan Adam dan Hawa pada mula pertama sebelum jatuh dalam dosa. Mereka sangat bahagia. Ini pun saya tidak bisa menjelaskan, mengungkapkan dengan perkataan, tetapi bisa dialami kalau kita membiarkan air itu mengalir dari surga, membawa nikah kita senantiasa di hadapan hadirat Tuhan, tepat di mana jatuhnya air ini, air sungai air kehidupan jatuh atas kehidupan kita. Saudara-saudaraku, di sini dikatakan dari satu batang sungai ini, dari satu batang sungai ini ditemukan atau menjadi 4 cabang. 4 cabang disebutkan mulai dari Pison, Gihon, Tigris dan Efrat. Pison tempat ada emas, Gihon, Tigris dan Efrat. 4 batang sungai. 4 batang sungai inilah, atau 4 cabang sungai ini timbul dari satu batang, yaitu dimulai dari Kisah Rasul pasal 12. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 2, bukan pasal 12. Kisah Rasul pasal 2. Ini batang sungai yang keluar dari tahta Allah, turun ke bumi ini. Kita baca Kisah Rasul pasal pertama lebih dahulu. Kisah Rasul pasal yang pertama lebih dahulu, kemudian kita lanjutkan Kisah Rasul pasal yang kedua. Pasal pertama dulu kita melihat gerak daripada sungai ini, gerak dari sungai ini. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang keempat dan 5, ayat 4 dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan Bukan mereka. makan. Ayat 4. Pasal 1. Iya, ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama. Ya, makan, bukan makin. Makan bersama-sama dengan mereka. Ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu artinya kota damai. Melarang mereka meninggalkan Yerusalem, terus dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Iya, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya. Iya. Telah kamu dengar daripadaku. Iya, 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Iya. Ini ayat 4, ayat 5 ini berkat nikah saya waktu saya di Yono almarhum. Firman Allah berdasarkan ayat ini untuk tetap tinggal di Yerusalem, dan oleh kemurahan Tuhan perjalanan nikah saya sekian tahun, lebih dari 30 tahun, saudara-saudaraku, saya mengalami bagaimana saudara-saudaraku tinggal dalam suasana Yerusalem itu. Saya sudah mengalami berbagai-bagai macam pengalaman, saudara-saudaraku, belum semua pengalaman, tapi berbagai-bagai macam saya alami. Tetapi janji damai ini saya merasakan di dalam nikah kami berdua, dan setelah menjadi berkeluarga sampai cucu ini pun saya masih merasakan bagaimana kasih Tuhan
damai di hati itu tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Allah, yaitu sampai kita kena curahan Roh El Kudus. Curahan Roh Kudus, air yang mengalir dari tahta turun ke bumi kepada kita manusia ini yang oleh kemurahan Tuhan berkenan di hadapannya untuk menerima Roh El Kudus ini. Saudaraku, bagaimana kita manusia berdosa yang harusnya tidak boleh terima ini, tetapi kalau kita sempat dibasuh oleh darahnya Yesus, ditebus oleh Tuhan untuk kemudian menerima Roh El Kudus, menerima damai ini namanya kasih karunia. Jadi ini janji Tuhan, kegenapannya pasal 2. Kegenapannya pasal 2. Jadi ini sungai yang mengalir dari atas, dia datang membaptis kita dengan Roh Kudus. Ini satu sungai yang mengalir dari surga. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di situ tempat, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih. Jadi mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lihat, begitu mereka dipenuhkan Roh Kudus, ayat 14. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Terima kasih. Ini kemudian saudara baca di rumah, ini bicara tentang aliran Roh El Kudus itu turun, saudara-saudaraku. Mulai kita lihat Petrus dia berkhotbah. Kemudian kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, ini pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal 4. Kita baca ayat 4. Kita baca ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Di dalam ayat 3 dikatakan, dalam ayat 2, baca ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Memberitakan dalam Yesus. Ini mereka memberitakan Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ini saudara-saudaraku, selanjutnya dalam Kisah Rasul dulu kita sudah jelaskan bahwa sekalipun mereka disesah, tetapi semakin mereka disesah, mereka semakin pencar kemana-mana, ke seluruh bumi ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 kita dengar, Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ini suatu penyebaran. Kisah Pasal Rasul ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku di Yerusalem. Dan seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi berita tentang Yesus ini diberitakan
sampai ke ujung bumi. Berita yang diberitakan sampai ke ujung bumi itu namanya Injil. Berita yang disampaikan sampai ke ujung bumi ini namanya Injil. Bukan Taurat, tapi Injil. Rasul Paulus seorang pemberita Injil. Coba baca 2 Timotius pasal 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Injil. Ini dari satu batang sungai kemudian mempunyai cabang, 4 cabang. Coba tolong baca. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, Iya. yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Iya. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Iya, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Terima kasih. Jadi dalam satu batang ini, saudaraku, Injil ini diberitakan. Injil ini diberitakan. Coba kita lihat dalam 4 Injil. Injil di dalam Alkitab ada 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ini dari satu batang sungai, air kehidupan. Dari satu batang sungai air kehidupan yang sekarang mengalir ke seluruh bumi ini untuk membasahi setiap tanah hati manusia supaya jangan tinggal kekeringan, tetapi hidup di dalam hidup. Kita tetap hidup. Kita ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa berita ini ke seluruh dunia, sampai ke seluruh dunia, saudara-saudaraku. Jadi kita mau supaya jangan terjadi saat Yesus sudah datang, tetapi kita belum melakukan apa-apa tentang Injil ini. Kita tidak tahu kapan waktunya, apa kesempatan-kesempatan kita masih berlaku semacam waktu-waktu yang lampau, atau saatnya nanti tidak ada kesempatan lagi. Segala sesuatu cepat berubah. Segala sesuatu di hari-hari ini cepat berubah. Saudara-saudaraku, segala sesuatu, ekonomi, politik, seperti membalik-balikan tangan aja. Kalau saudara ikuti lihat berita-berita, keadaan seperti membalikkan tangan. Pagi begini, sore sudah begini. Baik bidang apa saja, politik, ekonomi, dan apalagi politik. Pagi begini, besok sore sudah begini, sudah lain. Begitu cepat perubahan. Kita harus perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di bumi ini. Untuk memperhatikan bukan untuk mengikuti, tetapi memperhatikan untuk tahu menggunakan waktu yang tepat. Kita tidak sia-siakan. Apakah kesempatan-kesempatan untuk kita dalam aliran sungai ini bekerja masih ada atau sudah selesai? Kalau tidak ada lagi kesempatan, kita tidak tahu lagi, saudara-saudara. Seperti tadi saya katakan, kalau lihat politik, kita lihat ekonomi, kita lihat cuaca, kita lihat masyarakat, kita lihat itu keadaannya sangat labil, sangat cepat, tidak hitung hari lagi, bisa hitung menit, habis bicara di sini, di sana sudah lain, saudara-saudara. Dan dengan mendunianya segala sesuatu, komunikasi dan sebagainya, perubahan begitu cepat. Jangan saudara pikir, oh masih sekian lama kita, masih ini tanggal 24, oh masih 1 bulan lagi baru. 1 bulan itu panjang sekali, saudara. Bukan sedikit perubahan bisa terjadi. 1 bulan itu untuk kalangan ekonomi, kalangan politik, kalangan hukum, kalangan apa saja, itu bukan sedikit yang terjadi.
Dan kita menghadapi semacam ini, kita harus ada dalam aliran sungai ini, saudara. Kalau kita mau hidup, kita harus ada dalam aliran sungai. Itu sebabnya kita dibekali oleh Tuhan untuk mulai menerima kepercayaan Tuhan, mengabarkan Injil. Kalau menurut pendapat para teolog, saudara, bahwa Irian Jaya ini ujung bumi. Itu menurut orang barat, ya, perhitungan mereka itu ujung bumi. Saya tidak jelaskan itu, saudara. Kalau itu benar perhitungan mereka, saudara-saudaraku, kita punya kesempatan. Ini bukan kesempatan harus dilibatkan begitu saja. Tetapi sekali lagi, tetapi kita tidak bisa menjangkau di sana tanpa kita berada dalam arus. Kita tidak bisa sampai di sana di luar arus ini, arus sungai air kehidupan yang ditunjukkan, digambarkan merupakan iman yang digerakkan oleh kasih Tuhan, saudara-saudara. Jadi iman ini sudah harus semakin tampil secara sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Sekali lagi saya bicara tentang iman yang sungguh-sungguh. Kita harus berada dalam aliran sungai ini, saudara-saudara. Kita tidak mungkin sampai di sana di luar aliran sungai ini. Tidak mungkin dengan tujuan untuk memberitakan Injil. Tidak mungkin sampai. Hanya bisa kita sampai kalau kita dalam aliran sungai ini. Kita akan dipakai di sana untuk menjadi pengabar berita Injil tentang Yesus Kristus, saudara-saudara. Itu sebabnya yang tadi saya katakan, kalau kita merasa ada benih Tuhan, benih kerinduan ditaruh oleh Tuhan di dalam hati, saudara-saudaraku, basahi dengan aliran air sungai kehidupan, dengan firman Allah. Itulah yang diberitakan dalam 4 Injil. Yesus sebagai manusia, itu yang pertama. Yesus datang dari surga. Dia tadinya di surga. Dia turun ke bumi. Kekuatan apa yang dia gunakan? Dengarkan. Kekuatan apa yang dia bisa gunakan untuk mau. Ini perkataan mau. Untuk mau tinggalkan surga, turun ke bumi. Kekuatan apa yang dia gunakan? Lebih baik kita baca ayatnya, saudara-saudaraku. Lebih baik kita baca ayatnya di dalam Filipi 2. Kekuatan itu yang dia gunakan. Jadi kalau kita mau berada pada aliran sungai ini, pada cabangnya, kita melihat, saudara. Filipi 2 ayat 5. Ini kekuatan Yesus rela dari surga, tinggalkan surga, turun ke bumi, menjadi manusia. Baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kekuatan pikiran dan perasaan dari Yesus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ini kekuatan, tidak menganggap kesetaraan sama dengan Allah. Terus sebagai milik yang harus dipertahankan, terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, terus dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, terus dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih. Ini kekuatan ini, mengosongkan diri. Ini kekuatan. Mengosongkan diri ini justru kekuatan
kekuatan yang kita peroleh dari Roh Kudus. Selama kita menggunakan akal kita, kita tidak mengalami kekuasaan optimal dari Roh Kudus. Sebab apa? Sebab pikiran kita mengganjal kuasa Roh Kudus. Selama kita berharap pada kekuatan kita, pekerjaan Roh Kudus tidak optimal di dalam kita. Mengapa? Sebab ada kekuatan kita yang mengganjal. Kalau kita berharap pada harta benda kita, optimalnya dari Roh Kudus juga kita tidak alami. Sebab apa? Sebab kita berharap pada harta kita aja sudah tidak bisa kita mengalami kuasa Roh Kudus, apalagi mengharap harta benda orang lain, kekuatan orang lain, kepandaian orang lain. Tidak bisa. Sudah saatnya kita sekarang masing-masing berhadapan dengan Tuhan untuk menempatkan diri kita pada aliran sungai ini, saudara-saudara. Tidak berharap pada apapun juga, pada siapapun juga, tetapi justru menghampakkan diri ini, mengosongkan diri. Dan itulah yang Roh Kudus mau buat kita. Lebih dahulu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kita mengharap kekuatan kita sendiri tidak bisa, kepandaian kita sendiri tidak bisa, kekuatan kita sendiri, kekayaan kita sendiri tidak bisa, apalagi mengharap orang lain. Itu sudah jelas tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Jelas tidak bisa. Kita justru harus di hadapan Tuhan menghampakkan diri. Semakin kita menghampakkan diri kita di hadapan Tuhan, semakin banyak perkara-perkara kepentingan daging ini dihanguskan oleh api dari Roh Kudus. Saat itu kerinduan kita akan semakin menyala-nyala dan Roh Kudus akan mengambil alih. Roh Kudus, ulangi, Roh Kudus. Jangan sudah pikir ompong yang ngambil ngalih, bukan. Ompong tidak punya kekuatan apa-apa. Siapapun juga di antara kita yang kuat, yang kaya, tidak bisa ngambil alih. Roh Kudus akan ngambil alih. Roh Kudus akan ambil alih, melanjutkan untuk menggunakan kita untuk mampu melakukan pekerjaan rela mati sampai di atas kayu salib. Kalau kita baca pergumulan Yesus di Taman Getsemani, dia bergumul, saudara-saudaraku, dia tidak mampu. Tapi Roh Kudus, malaikat turun menolong dia dalam pergumulan ini. Kalau manusia daging ini tidak bisa, Yesus dalam tubuhnya dia tidak mampu melakukan itu, tetapi Roh Kudus turun menolong dia. Saya lebih baik cari ayatnya supaya saudara lihat bahwa yang dapat menolong kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya coba cari ayatnya kalau saya bisa dapat menemukan cepat. Dalam Injil Lukas kita coba lihat dalam Injil Lukas waktu Yesus di Taman Getsemani. Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal yang ke-42 dan 43. Injil Lukas, maafkan, pasal 22 ayat 42 dan 43. 42 dan 43. Pasal 22. Roh Kudus itu menolong kita. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Iya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya, jadi semakin kita merasa tidak mampu, semakin kita berdoa, penyerahan segala kepentingan daging ini, segala kehendak daging ini dipersembahkan kepada Tuhan. Mari ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit, seorang malaikat dari langit, ini bicara dari kuasa Roh Kudus. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Ia menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Untuk memberi kekuatan. Terima kasih.
Tuhan di dalam kuasa rohnya yang suci akan segera menolong kita. Secepatnya kita sudah mempersembahkan segala kerinduan kita kepada Tuhan, segala kehendak kita kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Jadi bukan manusia siapa, Tuhan mengutus malaikatnya, Tuhan mengutus, mengirim rohnya yang suci, memberikan kita kekuatan apa saja, saudara-saudaraku. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa, saudara-saudaraku. Dia yang mampu menolong kita. Kita sendiri tidak mampu menolong diri kita sendiri kecuali Tuhan. Yesus dari surga turun ke bumi untuk melakukan kehendak Allah sebagai seorang hamba. Istilah hamba dalam Filipi 2 itu dalam terjemahan sebenarnya dia budak belian. Dia hanya budak belian, tidak punya tidak punya hak, hanya punya kewajiban. Tidak punya hak, dia tidak menuntut hak. Dia tidak punya hak, dia hanya punya kewajiban. Haknya dia serahkan penuh kepada Tuhan. Dan kalau hak kita ada dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mengganggu gugat. Kalau hak kita dalam tangan kita di akhir zaman ini, perebutan, pemaksaan, pelecehan atas hak asasi manusia ini sangat meningkat di hari-hari akhir ini. Tetapi kalau hak kita ditaruh dalam tangan Tuhan, tidak ada orang bisa mengganggu gugat, dan kita tetap aman. Ini budak belian. Itu istilah yang disebutkan dalam Filipi 2 tadi. Dia menjadi seorang hamba dalam keadaan sebagai manusia, sama seperti manusia, dari surga datang ke bumi, lahir menjadi manusia. Kekuatan apa yang dia gunakan? Mengosongkan diri, tidak punya kemauan sendiri. Saudara-saudara, pikiran dan perasaan itu yang harus ada pada kita. Berpikir seperti Yesus, berperasaan seperti Yesus. Tuhan akan menolong kita, saudara-saudaraku. Akan berhasil, akan sangat berhasil. Jadi kita lihat dalam ayat Filipi 2 mulai ayat 5 sampai ayat 8 itu sungai yang memberitakan Yesus sebagai hamba, sebagai manusia, tetapi juga sebagai hamba. Dia rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, saudara-saudaraku. Dengan kekuatan itu, mau jadi hamba, kekuatannya di situ. Kalau kita rela mengosongkan diri, itu kekuatan dari Roh Kudus akan dicurahkan secara penuh, dan kita akan mengalami kuasa ajaibnya dari Allah. Dalam ayat 9, coba kita baca Filipi 2 ayat 9. Tidak ada satu kuasa yang bisa menghalangi. Kalau itu terjadi, tidak ada satu. Ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 dan ayat 10, saudara-saudaraku. Ayat 9 dan ayat 10. Filipi 2 ayat 9 lebih dahulu. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya, nama di atas segala nama. Ini menerima nama dari Allah, saudara-saudara. Ini tabiat ilahi ada dalam dia. Injil Yohanes menceritakan tentang tabiat ilahi ada dalam dia, saudara-saudaraku. Injil Yohanes itu menceritakan di dalam nama Yesus segala perbuatan Allah bisa dilakukan. Dia bertindak atas nama Allah. Injil Yohanes bicara tentang Yesus sebagai anak Allah dengan kekuasaan. Dia menerima nama di atas segala nama. Terus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Iya, terima kasih. Kita lihat di sini, saudaraku. Kita lihat di sini Yesus, ayat 11. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih. Ini tabiatnya seorang raja, menang atas semua musuh. Tabiatnya seorang raja menang atas musuh. Musuh mana? Musuh di udara dikalahkan. Musuh yang ada di air dikalahkan. Musuh yang ada di bumi dikalahkan. Langit, bumi, dan laut semua dikalahkan, bertekuk lutut. Ini raja yang berwibawa, raja yang penuh kedaulatan, raja yang dipermuliakan. Jadi dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11, ini Injil dengan 4 cabangnya. Saudara, 4 cabang dari Injil ini itu berada dalam satu aliran sungai air kehidupan. Injil ini sekarang tetap mengalir, tetap mengalir. Kalau kita kemana-mana, oleh karena Injil Tuhan, saudara-saudara, kita sungguh bahagia. Kalau kita pergi oleh karena sesuatu, kita mungkin bahagia, tapi pasti bahagianya itu lain, saudara-saudara. Bahkan mungkin merasa rugi, merasa membuang-buang uang dan sebagainya. Tetapi kalau kita bisa kemana-mana oleh karena Injil Tuhan, oleh karena Injil Tuhan, itu kebahagiaannya tersendiri, lain. Sekali lagi tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, tetapi bisa dialami, bisa dimengerti oleh orang yang mengalami. Tidak untuk mengajukan diri, tetapi saya mau bersaksi, saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan sudah memberikan saya kesempatan oleh karena Injil ini bisa sampai ke desa-desa yang tidak saya pernah pikirkan, bahwa satu waktu saya ada di desa ini, desa itu yang terpencil, bisa sampai di desa itu karena Injil Tuhan. Dari tengah hutannya Sulawesi Tengah itu saya dibawa oleh Tuhan bisa ke pulau-pulau mana di Indonesia ini. Itu hanya karena Injil. Seandainya bukan Injil, saya berada di desa itu sekarang ini, tidak tahu model saya kayak apa. Tapi hanya karena Injil, saya tidak bisa ada di Lemaputro ini, hanya karena Injil. Kalau tidak karena Injil, saya tidak bisa ada di sini. Saudara tidak bisa terima saya. Saudara bisa terima saya hanya karena Injil Tuhan, merupakan sungai air kehidupan yang membawa kita kemanapun sampai ke seluruh dunia ini. Kita pergi kemanapun, kalau karena Injil mempunyai satu kekuatan dan kebahagiaan, pengharapan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa dimengerti oleh orang yang mengalami. Ini harus pengalaman. Ini harus pengalaman. Tidak bisa kalau tanpa pengalaman. Saya menceritakan bagaimana bahagianya kita di Pulau Nias. Tapi kalau saudara tidak bisa mengalami, lain. Pengalaman yang pergi, pengalaman yang tinggal, ada pengalaman sendiri. Semua bahagia. Saudara yang berdoa di sini pasti ada bahagianya, bahagia yang tidak bisa dijelaskan dengan perkataan, tapi saudara bisa mengalami kebahagiaan saudara pada waktu saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya tahu saudara mengalami bahagia waktu itu, sebab Roh Kudus yang turun mengurapi saudara waktu berdoa, dengan Roh Kudus yang bekerja di sana kepada seluruh peserta, itu roh yang sama. Itu mengerjakan kebahagiaan di dalam kita sekalian. Kebahagiaan mereka yang mempersembahkan tiketnya, yang mempersembahkan uangnya, itu punya
kebahagiaan tersendiri, sebab kita berada dalam satu aliran sungai air kehidupan, satu batang tapi bercabang 4. Saudara saya punya kebahagiaan. Itu sebabnya saudara, dalam kegiatan Roh Kudus ini saya tidak mau meninggalkan seorang pun selama dia ada kerinduan. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepergian saudara yang ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara tinggal oleh karena berbagai-bagai alasan saudara tidak bisa ikut, saudara pun dikasih kesempatan. Jadi selama ini dalam persiapan sampai nanti selesai pelayanan itu, kita berada dalam satu aliran sungai yang sama, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk mengalami kebahagiaan. Itu suasana Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kita menerima janji dari Allah, yaitu kita berada dalam satu gerakan aliran sungai hidup, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kita sekarang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk arus balik sampai nanti kita membawa kemurahan Tuhan sampai kepada bangsa Israel. Puji Tuhan. Jadi ini sejarah dari sungai yang mengalir dari tahta Allah itu. Itu pernah ditunjukkan oleh Tuhan dulu kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, sekarang kepada sidang jemaat. Kepada sidang jemaat di bumi. Aliran sungai ini untuk apa? Untuk membasahi hati yang kering ini. Coba saudara lihat, orang yang tidak mau kena aliran ini makin lama makin kering. Ibadahnya kering, doanya kering, kehidupannya menjadi kering, sebab tidak dibasahi. Tetapi kalau kita berada pada batang sungai ini, pada cabang batang sungai ini, pada Injil, pada firman yang diberitakan oleh Rasul Paulus, itu luar biasa kekuatan. Coba baca dalam Filipi, dalam 2 Timotius pasal 2 tadi, 2 Timotius, itu kekuatan luar biasa yang diperoleh oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku, sebab dia menempatkan diri pada batang sungai air kehidupan ini dan pada cabang-cabangnya. 2 Timotius pasal 2 tadi kita sudah baca ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Sekarang kita baca ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Aku menderita, tetapi punya kemampuan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Terus malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Malah dibelenggu sebagai seorang penjahat. Terus tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah ini maha kuasa, tidak bisa dibelenggu. Firman Allah itu tidak terbelenggu. Terus karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Nah, ini kekuatan. Aku sabar menanggung segala sesuatu. Ini orang sabar hanya bisa, kesabaran ini diterima kalau kita melepaskan segala sesuatu yang ada dalam hati. Kalau kita mengosongkan diri, kita bisa sabar. Kalau kita tidak melepaskan, tidak mungkin sabar. Tidak mungkin. Kita akan mempertahankan kepentingan kita, akan mempertahankan keinginan kita, akan mempertahankan gengsi kita. Tidak mungkin bisa sabar. Malah tetapi firman Allah, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Iya. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Iya, ini Injil ini, saudara. Kekuatannya diterima dari Injil ini sangat luar biasa. Coba ayat 11. Benarlah perkataan ini. Ya. Jika kita mati dengan Dia, kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Pun akan hidup dengan Dia. Terus, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Kita pun akan ikut memerintah. Itu dalam pasal 22 tadi kitab Wahyu. Itu memerintah bersama Dia selama-lamanya. Siapa Dia? Orang yang bertekun
Orang yang tetap berada pada batang sungai air kehidupan. Oleh karena Injil banyak dia mengalami apa saja. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Terus, jika kita menyangkal Dia, ya, Dia pun akan ini menyangkal resiko. kita. Kalau kita tinggalkan Dia, Dia akan menyangkal kita. Terus, Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. ya. Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Sebab itu kita perhatikan di sini, saudara. Ini yang Tuhan mau di dalam kita. Ini yang Tuhan mau. Tempatkanlah dirimu di dalam firman. Tempatkanlah diri masing-masing di dalam aliran sungai ini. Dan kita akan dibawa oleh Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita ini berhenti di tengah jalan. Sebab kalau berhenti di tengah jalan, itu ceritanya akan menjadi lain. Di dalam kitab Yehezkiel, kitab Nabi Yehezkiel, pasal 47. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 47. Saya tidak akan menceritakan itu di sini pada pagi hari ini. Kemungkinan di Jalan Johor, itu pun kalau Tuhan izinkan. Tetapi saudara-saudara, kita baca beberapa ayat. Ayat 8. Pasal 47 ayat 7. Ya. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Iya. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Iya, jadi arahnya untuk membuat lautan mati itu, saudara-saudaraku, untuk menjadi tawar. Itu tidak pernah orang bisa menawarkan itu. Tapi ada aliran nanti akan membuat jadi tawar. Terus, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, iya, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Iya, jadi aliran ini membawa kehidupan. Terus, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. iya, Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. air laut menjadi tawar. Air laut menjadi tawar. Terus, Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. iya, jadi ini sungai luar biasa. Tidak, ini menunjukkan kepada kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada percobaan yang tidak bisa diselesaikan oleh Roh Kudus. Kemana saja aliran ini sampai, percobaan apapun, bahkan sampai di laut mati sekalipun, orang yang harusnya dihukum, orang yang harusnya dimasukkan dalam api neraka sekalipun, masih bisa diangkat oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Kemanapun air ini mengalir, kemanapun air mengalir, di situ akan ada kehidupan. 11 tadi ayat 10, ya, ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, Ya. mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, Ya. sangat banyak. Sangat banyak. Baca sekarang ini yang akan saya jelaskan. Ayat 11. Tetapi rawa-rawanya Ya, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Iya, terus. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Iya, yang akan saya terangkan adalah ayat 11.
rawa-rawanya dan paya-payanya tidak tawar. Tidak tawar, artinya sakit tetap sakit, tidak ada pertolongan. Percobaan tetap percobaan, sampai pada masa nanti berakhir zaman tetap saja ada, tidak ada pertolongan. Mengapa? Sebab air di situ air rawa, air paya. Rawa, saudara-saudara, biasanya didapati di tepi-tepi sungai. Rawa dan paya-paya, banyak kali disebut juga sungai mati. Sungai yang salah alirannya, menyamping, kemudian terhalang, tidak bisa mengalir, dan air tertampung di situ, saudara-saudaraku. Jadi rawa-rawa, paya-paya ini adalah air yang tidak mengalir. Ini bicara kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak ikut arus. Dia bisa menyimpang, saudara-saudaraku. Dia menyimpang kepada kegiatan lain. Ini dijaga. Ini menyimpang kepada kegiatan lain. Kalau kita nanti ke Jayapura atau ke nanti kemana saja Tuhan berikan, jangan menyimpang, kegiatan jangan menyimpang. Jangan kita menyimpang kepada kegiatan-kegiatan lain, saudara-saudaraku. Apalagi sementara kita di situ di dalam pemberitaan firman, di dalam pelayanan, kita harus utamakan arus ini. Jangan menyimpang, dikhawatirkan. Ini bukan peraturan manusia. Saya juga tidak mengeluarkan peraturan ini. Dikhawatirkan begitu terjadi penyimpangan, saudara terkena halangan. Kehidupan rohani tidak ada aktivitas mengalir. Tidak terjadi suatu arus yang nanti akan bermuara. Di sini disebutkan lautan mati. Untuk mengubah lautan mati menjadi suatu kehidupan dengan suara manusia begitu banyak berseru, haleluya, waktu Yesus datang. Sebab Tuhan kita telah menjadi raja. Itu dalam Wahyu 19 ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Saudara-saudara, ayat 6 ayat 7. Saudara, tolong baca ayat 7. Ini muara yang sudah diubahkan. Tolong baca. Wahyu 19. Alinea baru ayat 7 kalau tidak salah atau ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Seperti desau air bah. Dan seperti deru guru yang seperti hebat. Seperti deru guru yang hebat. Katanya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ya, ini muara. Tadinya ada tangisan air mata. Waktu mengikut Yesus. Waktu melayani. Waktu harus menghadapi segala kebutuhan keperluan daging ini harus dibakar. Di saat itu Rasul Paulus mengatakan, terlalu banyak derita aku derita dalam pengabaran Injil ini. Saudara-saudara, terlalu banyak penderitaan aku derita dalam 2 Timotius pasal 2 tadi. Banyak penderitaan yang dia derita, tetapi ia sabar, ia mampu melakukan itu. Di satu waktu, saudara-saudaraku, derita, tangisan, air mata dan segala macam penderitaan itu akan diubahkan oleh Tuhan kalau sudah sampai pada tujuan terakhir. Di sana lautan mati pun akan menjadi tawar. Suatu kehidupan yang tadinya sangat menderita itu akan diubahkan oleh Tuhan dalam satu kesukaan yang sangat besar. Sebab dia mengikut arus ini. Wahyu pasal 14, arus pengikutan kepada Yesus bagaikan deru air sungai yang besar, menderu sampai pada muaranya. Dia begitu luar biasa, saudara-saudara. Sekalipun dalam penderitaan, tapi hati itu tetap memuliakan Tuhan.
Sekali lagi saya katakan, semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan perkataan. Tapi akan kita mengerti kalau kita berada dalam pengalaman. Bagaimana sukacitanya. Murid-murid begitu dicambuk. Daging mana yang tidak sakit kalau dicambuk? Daging mana yang tidak sakit kalau dia dihajar begitu rupa, saudara. Dia ditelentangkan, kemudian mereka itu disesat. Daging mana yang tidak sakit? Rasa sakit itu ada. Tapi begitu air ini melimpah, begitu air itu sampai di derita itu dirubah oleh Tuhan akan menjadi sukacita. Muaranya nanti waktu Yesus datang. Haleluya. Dia hanya haleluya. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 1 ayat 2. Coba tolong Wahyu pasal 12 ayat 2. Wahyu 12 ayat 2. Wahyu 12 ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya yang hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Terima kasih. Sudah semacam ini, sudah pada gambar semacam ini. Ini gereja Tuhan masih dalam proses pengikutan kepada Tuhan. Dia masih harus mengikuti Tuhan di padang belantara selama 3,5 tahun. Masih ada derita, masih ada jeritan, masih ada derita, masih ada jeritan. Tetapi di tengah-tengah jeritan itu, hati itu siapa yang bisa membaca kecuali dia sendiri. Bagaimana dia berbahagia di tengah-tengah derita itu. Tidak ada orang bisa mengerti. Waktu Tuhan ajarkan berbahagia orang lapar, siapa bisa menerangkan bagaimana orang lapar bahagia? Siapa bisa menerangkan? Tidak bisa. Hanya orang yang mengalami itu. Berbahagia orang lapar karena pelayanan, karena segala sesuatu, saudara. Berbahagia orang miskin, berbahagia orang yang apa saja. Dalam Injil Matius pasal yang kelima di situ disebutkan, mulai ayat 1. Saudara bisa baca di situ. Bagaimana bisa terjadi itu? Tidak ada seorang pendeta besar pun mampu menjelaskan itu, kecuali orang-orang yang mengalaminya. Saya hanya selalu mengatakan supaya di dalam percobaan kita mohon supaya Tuhan berikan kita di hati ini ada damai. Damai itu yang memberi kita kebahagiaan. Seringkali kita terlalu picik di dalam memohon pertolongan saat percobaan. Kalau kita kekurangan uang, kita cuma minta uang. Tetapi begitu dapat uang karena hati belum damai, kita bisa berubah-ubah. Tadinya minta uang untuk tiket ke Jayapura, begitu dapat uang, wah ini cukup untuk beli mobil. Belok. Itu menjadi, kalau belok, itu menjadi payah. Menjadi sungai mati. Saudara-saudaraku. Jadi kenapa bisa terjadi? Sebab hati tidak damai. Bisa belok. Sudah dapat biayanya bisa jadi yang lain. Aduh, waktu itu kebetulan di rumah sudah tidak ada beras. Jadi ya saya belikan beras. Sekarang uang tiketnya kurang lagi, tidak jadi berangkat. Tinggal jadi payah, jadi rawa-rawa. Mengapa? Sebab dalam menghadapi benturan, dalam menghadapi halangan, kita tidak gunakan kekuatan. Damai di hati. Aku sabar menanggung semua itu. Itu kata Rasul Paulus. Aku sabar, itu kekuatan. Itu damai di hati. Untuk apa? Untuk bisa sampai sekarang kita mati bersama dengan dia. Sekarang dalam perjalanan banyak derita, tetapi dengan kekuatan sabar kita bisa sampai nanti menjadi memerintah bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Ini kekuatan-kekuatan saudara-saudara. Sabarlah, banyak kali kita menghadapi segala sesuatu kok tidak sabar. Coba sabar dalam menghadapi segala sesuatu tantangan halangan.
itu hanya bisa dihadapi dengan kekuatan yang namanya sabar. Jangan kita perkecil kuasa Allah. Kalau kita dalam kekurangan tadi, macam saya katakan, kita hanya minta uang, itu terlalu kita mempersempit kuasa Allah dalam hati kita. Tapi kalau kita sabar, lain caranya Tuhan itu lain, saudara-saudara. Segala sesuatu bisa diatasi oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Panjang sabar adalah salah satu fakta wujud dari kasih Allah. Itu yang disebut di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Salah satu wujud dari kasih adalah panjang sabar. Panjang sabar. 1 Korintus 13. Ya. Itu salah satu wujud dari kasih Allah. Sebabnya di dalam menghadapi semacam ini, kepercayaan Tuhan, kerinduan kita untuk melayani, sudah ada pekerjaan. Mohonlah kepada Tuhan bagaimana kita bisa melakukan dengan kekuatan dari Tuhan, dengan mengosongkan diri untuk kemudian diisi oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Baru kita bisa hidup, iman kita digerakkan, pengharapan kita dihidupkan untuk menjadi sempurna di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri kebaktian ini, kita melakukan nyanyian, sebuah nyanyian. Kita ajarkan ku kasih, ajar, tolong nyanyiannya. Nomor berapa? Satu. Ya. Dua 203. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hanya padamu bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ulangi dari atas sambil mohon sungguh-sungguh. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bimbing
kita tundukkan kepala. Kur. Masuklah dalam doa. Jika saudara ingin menyembah Allah, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu, haleluya. Engkau sanggup, haleluya. Engkau sanggup, ucapkan dengan iman yang digerakkan oleh kasih Allah. Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Tetap tundukkan kepala. Bapakku, ajarku mengerti. Ajarku mohon kepada Tuhan supaya Tuhan beri kita pengertian. Jangan percobaan, kekurangan, kelemahan, kemiskinan, percobaan dapat memudarkan, memadamkan kerinduanmu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Buka hatimu untuk diliwati oleh arus sungai air kehidupan. Dia akan menyegarkan, akan menyucikan, akan memuaskan hati. Haleluya. Angkat tanganmu dua ke atas. Sembahlah Tuhan. Menyerah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jangan ada seorang pun dilewati arus ini. Bapa, haleluya. Tuhan, heran perbuatan. Engkau sanggup. Ya Rabbal. Haleluya. Kehendak-Mu terjadi. Engkau sanggup. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup, sekali lagi. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang suci memberikan kami damai di hati untuk dapat mengosongkan diri kami